I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Halo semua, kali ini kita akan membahas kepailitan PT Batamas Jala Nusantara. Nah, di kasus ini bukan hanya membahas soal hutang piutang, tapi juga memperlihatkan bagaimana hukum perdata internasional diterapkan di dalam praktiknya di Indonesia. Yuk simak kronologinya. Nah, jadi guys, semuanya ini bermula ketika ada dua kreditur asing nih mengajukan permohonan pailit terhadap PT Batamas. Yang dimana kronologinya itu PT Batamas ini belum menyelesaikan pembayaran atas jasa dan juga penggunaan alat berat, yaitu berupa kren gitu. Yang dimana hutangnya itu sekitar $292 Amerika Serikat. Karena hanya sebagian yang membayar hutang, maka PT Mazaya putusan pailit pada nomor 57 tahun 1999. Sedangkan yang pada tingkat Mahkamah Agung pada tingkat kasasi nomor 40 tahun 1999. Syarat Undang-Undang Kepailitan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Baiklah, siapa aja sih para pihak yang terlibat? 1. Ada debitur. Debitur itu ialah PT Batamas Jaya. 2. Ada kreditur. Kreditur itu pemegang piutang seperti bank dan vendor. Yang ketiga, ada hakim. Hakim ialah yang menyatakan atau yang memutuskan suatu. Oke, setelah Batamas ini dinyatakan pailit, kurator ini melakukan pemberesan terhadap semua utang harta Batamas. Nah, akhirnya seluruh utang ke FDI dan Ameng ini berhasil dilunasi dan Batamas ini merasa puas terhadap hal itu. Tetapi masalahnya nggak sampai di situ aja, ada muncul masalah baru yang dimana direktur dari perusahaan ini dia menyatakan menuduh ada yang nggak beres. Yang dituduhnya itu yang dimana alamat perusahaan ini dimanipulasi waktu ngajuin pailit. Kemudian kurator meleset perusahaan dan bahkan kurator mendireksi tanpa izin direksi. Nah, direktur ini nggak tinggal diam, dia melaporkan ini ke Mahkamah Agung, mengajukan PK. Tetapi Mahkamah Agung beranggapan bahwasannya tidak ada novum atau tidak ada alat bukti yang baru. Akhirnya, PT Batamas ini direhabilitasi melalui putusan pengadilan homologasi dari Pengadilan Niaga Medan. Meski proses ini penuh konflik, tetapi status pailit pada kasus ini resmi berakhir. Nah, secara hukum, hakim dalam kasus PT Batamas ini menggunakan beberapa teori dalam hukum perdata internasional, yaitu yang pertama ada lex loci contractus yang dimana hukum tempat kontrak itu dibuat. Yang kedua ada lex fori yang dimana hukum tempat pengadilan itu berada. Guys. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya.